investigasi penembakan di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Untuk informasi selengkapnya kita akan saksikan langsung dari Polda Metro Jaya. Lokus delikti terkait dengan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kerawang, Jawa Barat. Kemudian yang menjadi korban adalah anggota Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga, tentunya ini juga untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan transparansi di dalam penyidikan. Terkait dengan hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Propam Mabes Polri. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Barreskrim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84 298 8228. Untuk perkembangan penyidikan selanjutnya tentunya akan kita sampaikan pada rekan-rekan di dalam progres kami dan akan segera kami rilis untuk transparansi dan memberikan gambaran bahwa kita melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, transparan, dan objektif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan sore hari ini akan saya sampaikan berkaitan dengan kasus ya yang telah disidik oleh Polda Metro Jaya, yaitu berkaitan dengan penyidikan terkait perkara tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan ini juga dengan masalah tentang undang-undang kekarantinaan. Ya, dan kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Yang terjadi hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November di Tebet Utara, di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan Jalan Kestubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tentunya setelah penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian menemukan barang bukti dan petunjuk, akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara. Di gelar perkara itu tentunya dipimpin oleh Wasidik, Ketua Wasidik yang dihadiri oleh dari Itwasum, dari Pitkum Polda ya, dan kemudian juga dari penyidik yang melakukan. Sehingga pada tanggal
Ya, Polri menyampaikan penyelidikan dilakukan secara profesional dengan melibatkan Propam Mabes Polri serta masukan dari pihak eksternal. Kadif Humas Argo Yuwono juga menyinggung pelanggaran pasal 160 soal kerumunan yang berkaitan dengan kegiatan massa Rizik Syihab. Dan sebelumnya polisi telah menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka beserta 5 orang lain dalam kasus kerumunan massa. Baik, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Ya. Udah? Oke. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah, ya. Itu. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas, ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ya, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Udah. Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat, ya, pencegahan ke luar negeri juga sama kepada yang pertama tadi. Setelah dibuatkan, yang kedua adalah Haris Ubaidillah, juga sama, sudah kita kirim surat pencekalannya. Dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis dan Idrus sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Penetapan tersangka sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan pencekalan sudah kita lakukan. Ini untuk diketahui. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Cukup ya? Sudah cukup.
Ya, pemirsa, demikian pernyataan dari Polri yang menyampaikan penyelidikan penembakan dilakukan secara profesional dengan melibatkan Propam Mabes Polri serta masukan dari pihak eksternal. Selain itu, Kadif Humas Argo Yuwono juga menyinggung pelanggaran pasal 160 soal kerumunan yang berkaitan dengan kegiatan massa Rizik Syihab. Sebelumnya polisi telah menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka beserta 5 orang lain dalam kasus kerumunan massa dengan sejumlah nama tersangka, di antaranya adalah Haris Badila, Ali Alatas, Maman Suryadi, Ahmad, dan juga Idrus. Dan Polri maksud kami juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi mencekal Rizik Syihab yang berlaku selama 20 hari. Demikian breaking news Berita 1 Nasional. Saya Eliza Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.